Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi PKN kelas 11 SMA dengan judul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Adanya berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dapat memicu timbulnya berbagai ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi geografis Indonesia yang strategis ini membuat Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, arti ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Upaya untuk mewaspadai ancaman tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus melaksanakan kewajiban kita sebagai WNI dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia, ya, dengan cara meminimalisir ancaman yang dapat memecah belah Indonesia. Berbagai contoh kasus ancaman yang ada di Indonesia. 1. Kasus ancaman ideologi. Ideologi memiliki arti yang begitu penting bagi negara. Secara normatif, ideologi memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia membuat nilai religius, adat istiadat, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Di dalam kasus ancaman ideologi bangsa Indonesia, kita tahu bahwa komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang, hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dibatasi, akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Karena kepribadian bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila yang sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik oleh suatu negara terhadap melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya adanya intimidasi, provokasi, blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepannya, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri ini diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Bentuk lainnya juga dapat digunakan untuk menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ada contoh bentuk ancaman di bidang politik. Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme di sini adalah orang itu ingin memisahkan diri. Daerah tertentu akan memisahkan diri dari negara Indonesia.
Ancaman politik separatisme ini dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Jadi pola ini, jika tidak bersenjata, sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Jadi, globalisasi ekonomi itu tadi suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial suatu negara tertentu. Globalisasi perekonomian itu mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Dan juga, di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Seperti halnya ancamannya yang pertama, Indonesia itu akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, karena seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, dan pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ancaman yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman yang timbul dari luar sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya itu berupa ancaman militer. Ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang pertama, contoh ancaman di bidang pertahanan keamanan adalah aksi teror. Aksi teror bersenjata ini merupakan suatu kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebar rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa peri kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh yang kedua adalah agresi. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk dari mulai yang berskala besar sampai dengan skala yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala besar.
dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Kita biasa kenal dengan agresi militer Belanda 1 dan 2. Yang ketiga, adanya pelanggaran wilayah. Tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Karena konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terhadap pelanggaran wilayah yang ada. Seperti banyak sekali pelanggaran oleh kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, itu termasuk pelanggaran batas wilayah. Yang keempat adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945. Yang kelima yaitu sabotase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Jadi aksi sabotase itu biasanya yang dirusak itu adalah objek-objek vital nasional dan strategis yang rawan terhadap aksi sabotase. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan. Yang keenam adalah spionase. Pada abad modern dewasa ini, kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Nah, kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah dideteksi. Jadi, kegiatan ini merupakan ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Yang ketujuh, gangguan keamanan di laut dan di udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapatkan prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut termasuk pencemaran lingkungan juga merupakan bentuk gangguan keamanan di laut. Ini adalah strategi mengatasi ancaman. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. 1. Dengan mengembangkan demokrasi politik yang bagus. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu dengan cara sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Badan Dunia, dan WTO. Terus, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya dengan cara menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup
sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Jadi kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian itu melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan. Dengan cara 1. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. 2. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, daratan, dan dirgantara. Yang ketiga, mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif. Yang keempat, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Yang kelima, mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.